Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan tutorial part sebelumnya ataupun tahap sebelumnya, yaitu tentang assembly almari 3D. Ya, ini sebelumnya kita sudah sampai sini, kita sudah sampai assembly. Kita membuat assembly almarinya, pintunya seperti ini. Kemarin kita sudah sampai sebelumnya kita sudah masukin sampai ke assembly, mengeluarkan bill of material. Tadi saya delete untuk bill of materialnya. Ini bill of materialnya, sampai kita nambahin kolom di setelahnya, sedikit mengulang yang kemarin. Kita nambahkan material seperti ini. Nah, kemarin sampai sini saya akan menambahkan di tutorial berikutnya. Ini saya akan menambahkan ataupun menyampaikan cara di pengeluarannya di 3D di drawingnya ataupun di guidance-nya, untuk dia misalnya perpotongan ini ukurannya berapa, nanti untuk daftar potong semuanya dan sebagainya. Nah, kita akan mengawali dari membuat detail dimensi per partnya. Tapi sebelum itu di sini saya akan menambahkan fitur matte yang belum saya tutorialkan sebelumnya. Di sini pintu kita lihat dia masih bisa kita putar 360 derajat. Nah, ini bisa kita setting supaya dia ketika nutup di sini dia langsung berhenti, nggak bisa lagi muter 360 derajat. Nah, caranya adalah seperti ini. Posisikan seperti ini, kita klik matte. Lalu di sini kita masuk ke advanced matte. Kita gunakan yang ini, yang angle. Nah, di sini kita masukkan misalnya 90 derajat. Terus di sini adalah minimalnya, ini adalah minimalnya dia 0 derajat. Ini ratingnya dia di 90 derajat. Terus di sini di face-nya kita klik yang ini dan klik yang ini. Nah, setelah itu kita klik checklist. Oke, setelah itu kita akan lihat dia akan nutup cuma sampai di sini. Jadi dia nggak akan overlap masuk sampai ke dalam, dan dia ketika ditarik keluar dia juga tidak akan bisa overlap dari 90 derajat. Kalau di sini kita masih bisa lebih dari 90 derajat, oke, kita akan edit lagi. Kita akan tambahkan misalnya jadi di atasnya 90 derajat. Klik pada matte yang tadi, kita klik edit feature. Di sini yang 90 derajat kita ganti misalnya jadi 100. Yang ini kita ganti 100. Ini juga kita ganti 100. Kita checklist. Nah, dia bisa lebih. Ya. Nah, sampai sini sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas kita akan masuk ke pembuatan drawing part. Nah, drawing partnya adalah detail part per masing-masing ini. Caranya adalah seperti ini. Ini kita save aja. Rebuild and save. Oke. Setelah itu kita di sini akan membuat new drawing. Kita akan gunakan A3. Nah, ini copy standar dari bawaan SolidWorks ya. Jadi saya belum edit. Ini adalah bawaan dari SolidWorks seperti ini. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau pakai yang mana bisa. Nah, di sini kita klik ini, kita cari misalnya part sampingnya dulu. Oke, part samping. Nah, part samping ini kita akan perlihatkan dia pertama dari tampilan isometriknya. Kita tarik aja, kita drag. Terus setelah itu right-nya sama tampak sampingnya. Skalanya akan kita naikkan dari 1:10 ke 1:5 misalnya, biar lebih jelas. Nah, untuk yang isometriknya, isometric view-nya kita akan berikan dia fitur shape. Terus yang ini biarkan aja. Kita akan tambahkan dimension, smart dimension. Klik ke bawah, yang ke kirinya kita klik ini ke kiri, ini yang ke bawah, tebalannya. Nah, ini untuk detail partnya. Jadi ini untuk titelnya dia adalah part samping tinggi sekian, DWG numbernya dia adalah part samping, materialnya dia adalah pitch. Nah,
ini bawaan settingan dari SolidWorks langsung. Nah setelah itu ini kita save dalam format SLD DRW. Save. Kalau dia mau di save ke PDF atau lain sebagainya bisa, kita klik save as. Di sini klik aja formatnya, misalnya mau ke PDF ataupun ke DWG, sama hasilnya nanti. Ataupun ke PNG, JPG ataupun TIF, sama semuanya. Oke. Terus setelah itu ini baru part 1. Terus kita buat lagi new drawing A3. Oke. Ini dari sini kita bisa langsung browse, tapi kalau saya lebih suka dari sini karena kita bisa memilih fitur mana yang akan kita tampilan mana yang akan kita tampilkan. Nah, ini misalnya ini untuk isometriknya, terus ini adalah tampak topnya, ini adalah tampak sampingnya. Nah, ini kan kita berikan dimension, kita gunakan auto dimension. Nah ini agak berbeda, jadi fitur satu lagi auto dimension. Kita klik di sini, terus itu kita klik apply. Nah dia akan otomatis ada dimensi sesuai yang ada di sini. Ini bisa kita left misalnya, terus ini above view, oke, apply. Nah jadi dia akan ke kiri. Nah kalau yang right tadi kan yang pertama yang right, dia akan ke kanan. Oke, kita klik checklist. Ini biar lebih rapi akan kita atur. Ya. Sama untuk yang ini kita akan gunakan tampilan untuk setnya. Oke. Ya. Ya ini sudah menyesuaikan sendiri part atas bawah atau tempat atas dan bawah. Ini ada settingan sendiri untuk sheet formatnya. Kita kembali Ctrl S. Oke, di sini saya DRW. Oke, save. Setelah itu kita buat lagi, baru lagi sama. Kita klik new drawing, terus kita A3 ISO. Nah kita akan coba yang dari sini untuk yang ketiga ini, part tengahnya. Nah ini dia langsung dari tampilan ini. Kalau ke atas dia akan jadi tampilan ini, kalau diarahkan ke samping dia akan menjadi ini. Nah ini bawaan dari settingan dari dia langsung. Akan kita buat set. Nah kalau ini di sini dia tidak muncul, nggak ada, kita nggak bisa memilih view-view yang akan kita tampilkan. Sama di sini semuanya udah masuk semua. Ctrl S, DRW, save lagi, new drawing A3 ISO. Sininya kita kembali dari sini, open di sana nomor 3 ya, nomor 4 kita gunakan front, samping, terus setelah itu kita tarik untuk yang trimetriknya. Save. Udah sampai part belakang. Bisa juga Ctrl N, tekan di keyboard Ctrl plus N atau Ctrl untuk membuka file baru. Kita
bisa X 4 pintu, kita gunakan front, karena ada lubang di atas dan bawah kita gunakan top, ini di sampingnya. Di sini kita gunakan fitur smart dimension. Kalau smart dimension ini memang kita harus agak sebenarnya memang dia semuanya ukuran sudah keluar, cuman kita biasanya perlu setting kembali untuk merapikannya kembali, karena dia biasanya belum rapi gitu loh. Jadi makanya dia pasti perlu ditambahkan, perlu kita setting kembali, kita rapikan lah. Nah, ini misalnya ini harusnya di sini, tarik aja ke bawah, drag. Ini dia harusnya di bawahnya, juga dia lebih rapi gitu. Ini dia harusnya di sini misalnya, atau di sini. Ini dia harusnya yang ini di sini. Ya. Ini perlu kita tambahkan ini. Nah, ini kita berikan dimensi di bawahnya, ini ke samping kiri. Oke. Setelah itu kita tarik untuk yang trimetriknya. Trimetrik kita ubah ke set tampilannya, display stylenya. Bebas ini selera. Setelah itu ini kita save. Kita lagi Ctrl N, drawing A3. Selanjutnya kita part yang ke-6, handle pintu. Ya, untuk handle pintu kita akan gunakan tampilan dari mulai yang ini dulu, yang top view-nya, terus dia dari sini sama dari atasnya. Nah, ini semuanya kan ada keterkaitan, ada kayak garis yang mengaitkan atau ada korelasi di antara ketiga objek ini. Nah, terus setelah itu kita tarik untuk yang isometriknya seperti ini. Sama ini kita berikan display untuk yang set. Ini yang ini akan kita buat transparan, oke. Atau wireframe kalau yang biasa nyebut. Yang atas sama yang ini nggak perlu. Nah, sini kita akan berikan, kalau kita gunakan smart dimension, coba kita akan gunakan yang auto dimension. Dia menjadi seperti ini. Dia tidak akan karena dia tidak diidentifikasi ada dua baseline, jadi dia cuma ada satu yang di bawah. Nah, untuk detailnya kita gunakan seperti ini. Iya, sini sampai sini berapa, terus ini berapa, ini roundnya round berapa. Biar rapi kita gunakan yang ini saja. Terus yang ini tahun berapa, nah yang atasnya ini tidak mau diberi dimensi, karena diberi dimensi di sini. Terus yang ini ditambahkan diameter 5. Oke. Ini nggak usah pakai ini kita gunakan yang ini aja tampilannya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Ini handle pintu. Yang keenam, kalau kurang detail bisa dilihat didetailin lagi, atau misalnya ini mau di section bisa menggunakan view layout section misalnya. Terus di sini kita klik di centernya dia, misalnya klik. Nah, ini kita tinggal checklist, tarik ke sampingnya misalnya. Nah, section. Nah, ya, ini kita tampilan sectionnya dia. Caranya tadi adalah klik view layout. Di sini ada project view, ada auxiliary view, ada section view, ada detailing view. Kalau detail view dia akan begini. Bisa juga di sini kita buat macam lingkaran. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Oke, coba kita ulangin. Nah, potongannya, jadi kita membuat potongan dari part ini di C, yaitu ini, dari ini ya, detail C scale 4,1. Nah, itu beberapa cara di drawing, cara membuat drawing. Nah, sekarang kita akan membuat guidance assembly-nya untuk drawing assembly. Ini Ctrl S dulu, save. Nah, di drawing assembly kita di sini akan Ctrl new lagi, drawing. Oke, kalau ini tadi adalah untuk detailing part. Jadi yang tadi kita sudah buat itu adalah untuk detail part. Kalau ini adalah untuk guide assembly. Nah, guide assembly sini kita ambilnya adalah untuk yang di almari 3D. Ya. Nah, almari 3D ini kalau di sini gambarnya misalnya tadi kita ubah nih. Ini saya buka lagi nih almari 3D. Sebentar. Oke, ini saya buka. Build and save, close, sedikit refresh. Nanti akan mengikuti dari apa yang tadi kita lihat. Nah, karena ini adalah guide assembly, makanya kita gunakan yang ini, yang trimetric atau yang dimetric. Kalau yang dimetric dia begini. Dia ini skalanya kita naikkan agar lebih jelas. 1,2 masih bisa dinaikkan lagi. Oke, 1,5. Ya. Nah, karena ini adalah guide assembly, maka di sini nanti kita akan membuat sebuah balon-balon itu. Di sini kita tambahkan balon atau auto balon juga bisa. Nah, kalau auto balon dia akan otomatis menunjuk sendiri. Jadi ini dia menunjuk sendiri. Ini bisa kita atur semuanya, kita tarik ke atas semua misalnya, atau ke bawah semua, atau ke kiri semua, atau ke kanan semua. Nah, ini misalnya saya ambil contoh, dia ini ke kanan semua. Nah, untuk yang ini akan saya sedikit ubah. Gak susah ya kalau kanan semua. Coba kita edit lagi, kita delete untuk yang balonnya, kita buat yang kiri saja. Auto balon, kita klik yang kiri, kita klik dulu ini, kita klik auto balon, kita klik di sebelah kiri. Nah, dia ada di sebelah kiri. Ini bisa kita setting. Di sini dia menggunakan inspection misalnya. Terus di sini misalnya dia think fit. Terus untuk ini adalah ini, karena ini item number, jadi numbernya dia ini bisa kita ubah misalnya ke file name. Nah, ini file name ini apa namanya tadi. Kalau ini item number, ini bisa kita setting. Nah, jadi ini adalah pembuatan penamaan ataupun auto balon di SolidWorks. Ini adalah untuk guidance assembly. Jadi dia adalah untuk guidance assembly.
di SolidWorks. Nah, untuk tampilan-tampilannya seperti ini tadi sudah setting yang sudah kita buat. Sekarang kita akan masukkan, kalau masih seperti ini kan masih bingung orang, 1 ini apa sih, 4 ini apa sih, 2 ini apa sih gitu. Oh ya, satu lagi, tadi ada yang saya kelupaan. Di sini tadi saya menunjuknya harusnya kalau ini tadi ini kan bisa disetting arah ke sini, sini bisa. Tapi tadi saya ada yang kurang. Ya, bukan di ini. Saya ulangin aja. Kita klik auto balon. Kita akan tunjuk face. Iya. Nah, ini makanya dia yang ditunjuk adalah face-nya. Tensanya. Kita buat inspection, fit. Ini bisa item number, bisa quantity, bisa custom properties, bisa file name atau part number misalnya. Kita buatkan item number aja, nanti biar kita akan lihat dia seperti apa. Nah, ini bisa kita setting nih, anak panah ini bisa kita kecilkan. Iya, ini bisa kita lebih kecilkan, kita geser ke sini agar dia agak dekat. Ya, magnetnya dia. Setelah itu kita checklist. Oke, setelah itu kita akan menambahkan bill of material. Nah, cara menambahkannya adalah klik ini, tabel bill of material. Klik ini, form standar, tabel part only. Oke, kita klik di sini. Nah, ini kita tambahkan kolom material. Nah, ini misalnya kita buat jadi rata kiri, ini kita buat jadi rata kiri, tapi untuk yang ini kita buat rata tengah. Nah, jadi ini adalah bill of materialnya, dan ini adalah assembly almari 3D nya. Kalau untuk titelnya ini kenapa dia tidak muncul, karena di sini tadi kita tidak masukkan di propertiesnya. Kalau tadi propertiesnya di sini kita isi, ini kita isi description misalnya assembly almari 3D. Nah, kita masukkan seperti ini, maka dia klik OK. Lalu kita save, Ctrl S, kita checklist, kita X maksudnya, sorry. Nah, di sini akan muncul assembly almari 3D. Nah, di bawahnya ada drawing numbernya. Drawing numbernya adalah nama filenya dia. Nah, ini adalah cara untuk membuat detail part. Tadi yang pertama kita membuat detail part yang seperti yang ini. Ini adalah detail part. Kita caranya adalah seperti tadi, membuat detail part dia per masing-masing part. Kalau ini dia adalah detail assembly-nya. Jadi adalah guidance untuk assembly-nya. Jadi ini tuh kode berapa sih yang dipasang di sini, ini kode berapa, ini part apa, ini part apa. Nah, itu cara membuatnya adalah di drawing assembly ataupun dari drawing, pembuatan drawing untuk gambar kerja lah. Kalau kita lihat biasanya kita nyebutnya adalah gambar kerjanya. Jadi seperti ini tutorial saat ini untuk melengkapi tutorial sebelumnya, dan untuk tutorial-tutorial berikutnya akan kita bagi lagi nanti di beberapa model yang lain ataupun beberapa fitur yang lain. Ini hanya sementara untuk saat ini adalah sampai sini dulu. Ini melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.